Oke teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang gak kalah menarik nih, yaitu tentang masa depan dari media televisi. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, udah banyak banget nih platform streaming yang semakin populer. Dan pastinya ini ngasih dampak yang sangat besar buat industri televisi. Nah, jadi di sini saya Yazid bersama Kamayang dan juga Kak Zahra bakal ngebahas hal-hal menarik seputar bagaimana sih peran televisi di masa depan. Kalau gitu langsung aja kita bahas untuk Kamayang dan Kak Zahra, apakah siap? Siap banget nih Kak Yazid, televisi kan emang udah jadi bagian hidup kita bertahun-tahun ya. Tapi dengan munculnya berbagai platform digital kayak Netflix atau YouTube dan banyak yang mulai ngeraguin relevansi dari televisi ya Kak Zahra. Iya banget nih, apalagi dengan teknologi yang terus berkembang, menarik banget buat kita obrolin gimana cara televisi bisa bertahan di tengah gempuran digital ini. Nah, kalau gitu langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian berdua nih, apakah televisi masih relevan di era digital saat ini? Boleh Mayang dulu yang jawab. Jadi gini Kak Yazid, menurut aku televisi itu masih punya tempat meskipun dengan adanya berbagai platform streaming. TV itu masih jadi pilihan utama buat acara langsung, eh, contohnya buat nonton berita atau acara olahraga. Sekarang juga kan banyak banget smart TV yang bisa diakses konten streaming. Jadi udah ada semacam integrasi antara televisi dan dunia digital. Tapi tantangannya adalah gimana TV bisa bersaing dengan kenyamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform digital itu sendiri. Iya, aku setuju banget, Mayang. TV mungkin gak sefleksibel streaming, tapi tetap mempunyai keunggulan dalam hal acara langsung dan jangkauan audiens yang lebih luas. Terutama yang lebih tua atau yang gak terlalu suka streaming ya. Tapi kedepannya mungkin TV perlu lebih menyesuaikan dengan kebutuhan audiens yang pengen menonton kapan saja dan di mana saja. Oke, oke. Jadi intinya, meski banyak orang pindah ke streaming, berarti televisi itu masih punya peran. Tapi dengan syarat dia harus berinovasi, terus terus-terusan berinovasi lah, supaya bisa lebih relevan dengan kebutuhan penonton sekarang. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Sekarang masuk ke soal yang pengaruh teknologi terhadap televisi nih. Nah, teknologi sekarang kan semakin berkembang ya. Ada 5G, terus kecerdasan buatan, terus berbagai inovasi lain lah. Nah, menurut dari Kak Zara dan Kak Mayang, teknologi ini tuh bakal mengubah apa aja sih di dunia televisi? Wah, teknologi pasti ngasih dampak yang besar. Yazid misalkan dengan 5G, streaming bakal lebih lancar tanpa briefing dan kualitas gambar yang lebih tinggi. Mungkin sampai 8K ini jelas bakal mengubah pengalaman menonton TV jadi lebih maksimal. Terus ada juga AI yang bisa membantu TV memahami kebiasaan menonton kita. Jadi bisa kasih rekomendasi yang lebih personal. Bahkan TV juga bisa lebih interaktif terhubung dengan perangkat lain yang ada di rumah. Betul banget nih Kak Zara, teknologi kan nggak cuma bikin kualitas gambar lebih oke, tapi juga bikin pengalaman nonton jadi lebih personal dan relevan. Misalnya, sekarang televisi bisa kasih rekomendasi acara berdasarkan apa yang kita suka, atau bahkan ngasih iklan yang lebih sesuai dengan preferensi kita. Jadi, meskipun banyak pilihan platform streaming, TV tetap bisa bersaing dengan menawarkan pengalaman yang lebih canggih. Wah, jadi teknologi itu nggak cuma soal kualitas dari gambar aja teman-teman, tapi juga soal pengalaman menonton yang lebih terpersonalisasi, yang tentunya bisa bikin TV tetap menarik di masa depan. Oke, kita udah ngomongin tentang relevansi dan juga teknologi nih. Sekarang kita mau ngebahas tentang nih, menurut kalian berdua nih, apa yang harus dilakukan oleh industri televisi supaya tetap bisa bersaing dan relevan di masa depan?
aku ya kayak Zid, yang pertama, TV itu harus lebih berani untuk berinovasi. Misalnya dengan mengembangkan platform streaming sendiri atau bekerja sama dengan platform lain supaya nggak kalah saing. Yang kedua, untuk kualitas konten juga harus ditingkatin. Harus lebih fresh, harus lebih menarik untuk audiens yang udah terbiasa dengan hiburan digital. TV juga perlu mengintegrasikan media sosial lebih baik, supaya audiensnya itu bisa berinteraksi langsung dengan acara yang ditonton. Wah, setuju banget nih kata Mayang. Selain itu, industri televisi juga harus bisa lebih fleksibel dan adaptif. Mereka harus mengerti kalau penonton sekarang itu ingin hiburan yang gak terbatas waktu dan tempatnya. Kalau bisa terus mengikuti tren digital dan tetap menyajikan konten berkualitas, TV nggak akan kehilangan audiensnya. Oke, jadi kuncinya itu televisi itu harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi supaya tetap relevan dan menarik buat audiens yang semakin digital savvy. Wah, diskusi ini seru banget nih, sama Ayang dan juga Kak Zahra. Terima kasih banyak ya atas ide-ide menarik kalian berdua tentang masa depan televisi. Nah, semoga teman-teman yang nonton bisa dapetin insight baru nih tentang gimana sih media televisi itu bakal berkembang ke depannya. Betul banget nih Kak, semoga diskusi ini bermanfaat buat semua yang dengerin. Dan jangan lupa untuk follow podcast kita biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan terima kasih juga buat semua yang udah dengerin. Jangan lupa like, share, dan follow biar kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menikmati sisa hari kalian dan jangan lupa tetap semangat. Selamat Selamat tinggal. tinggal.